Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ngopi ditemani oleh abang kita satu ini, Abang Roni Alika. Bang Roni ini sama habis Quran juga, sama seperti sebelumnya kita ngobrol. Beliau habis Quran juga dari tanah Melayu, tanah Riau. Tapi beliau ada turunan Bugis, campuran jadi Bugis Melayu. Beliau sudah habis Quran, sudah khotam pada bulan September kemarin ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apa kendala hari ini? Apa motivasi hari ini? Kalau untuk hari ini motivasi untuk para penghafal Quran tetap semangat dalam menghafal. Itu aja. Kabarnya orang tua campuran ya, Melayu Bugis. Alhamdulillah. Bugis dari mana dapatnya? Dari Sulawesi. Dari bapak atau ibu? Dari bapak. Oh, dari bapak. Oh, Bugis. Dan ibu Melayu. Oh, ibu Melayu. Hebat juga berarti ya. Alhamdulillah. Jadi bapak merantau, ketemu sama ibu, nikah jadilah saya. Prosesnya PDKT kita tahu. Allah alam. Dulu kan belum ada HP kan? Belum ada. Jadi agak ini juga ya. Tapi saya kagum sama orang-orang dulu. Berani langsung menjemput calon. Gimana Bang Roni? Udah ada keberanian? Kalau keberanian sih kayaknya belum ada. Tapi keinginan ada. Keinginan Pasti. Oh, mau juga gitu. Oh. Kira nggak mau. Karena kalau penghafal Quran itu istrinya, pasangan hidupnya itu Al-Quran gitu, jadi nggak usah nikah. Itu yang pertama. Oh, itu yang pertama. Ya, yang kedua. Berarti poligami berarti. Poligami. Ya. Poligami ya. Jadi nanti kalau melamar, saya mau meminang anak bapak menjadi yang kedua. Gitu ya. Bisa dilempar sendal gitu. Ya Allah. Sambil minum. Ini kopi dari tanah Sukabumi. Diracik di Sukabumi dan dibuat pun oleh orang Sukabumi. Gelasnya pun dari Sukabumi. Tapi kopinya saset. Iya, dari ribuan hemat. Habis khotam di sini di PTKM. Itu ngabdi berapa tahun? Insya Allah kalau dalam perhitungan pondok 1 tahun. Tapi pribadi sendiri gimana? Pribadi sendiri ya kalau memang waktunya keluar pasti keluar untuk melanjutkan pelajaran di tempat yang lain. Gitu ya, masih ilmu Allah tuh luas dan dimanapun, mau di sini ataupun tetap di sini ada aja ya. Gitu. Katanya kabarnya kakak ini juga ya, seorang aktivis juga. Alhamdulillah, dan berkecimpungan di dalam organisasi HMI juga, Ustaz. HMI? Iya. Oh, HMI juga. HMI mana? HMI Riau. HMI Riau. Ya. Sebagai maksudnya jenjangnya sudah teman? Kalau dalam jenjang masih LK2. LK2. Apa itu LK2? Nggak tahu, Ustaz. Oh gitu. Cuma pernah dengar LK2. Oh iya. Berarti ada jenjang-jenjang juga. Ada. Jenjang kaderisasi gitu. Ya. Itu kakak abang itu hafal Quran? Kalau untuk Al-Quran enggak. Jadi di keluarga semua sendiri? Kalau dalam keluarga untuk menghafal Quran ada 2. Siapa itu? Ada abang di Jakarta juga menghafal Quran. Abang? Yang di pondok itu ya, Al-Hayah? Al-Hayah, ya. Kenapa gak Bang Roni sama-sama di Al-Hayah atau abang yang sama-sama di sini? Kalau untuk abang sengaja dimasukkan di Al-Hayah karena lebih seumuran gitu. Seumuran ya. Di sana sama-sama SMA, waktu umurnya sama gitu. Ada yang di sini? Kuliah. Kalau di sini kan ada yang anak-anak gitu. Ada yang dewasa, ada yang lanjut umur. Iya, bukannya kan ada ketua OS kita kan, ketua OS santri Bang Enal. Bukannya kalau di sini lebih bisa mengayomi adik-adiknya? Kalau untuk mengayomi mungkin belum bisa karena beliau juga baru memulai kan. Oh, baru memulai juga. Gimana kabar hafalannya? Kalau terakhir kemarin
Alhamdulillah sudah 9 juz katanya. 9 juz. 9 juz. Yang lebih dulu menghafal siapa? Kalau dulu menghafal saya Ustaz. Oh, siapa? Alhamdulillah. Beda berapa tahun? Beda 2 tahun. 2 tahun. Oh, jadi Roni menghafal atas Keinginan sendiri. ingin sendiri. Lihat siapa? Termotivasi. Termotivasi oleh Dan orang tua pun menginginkan kita untuk paham untuk dalam hal agama. agama. Untuk enggak ini. Untuk menghafal Qurannya sendiri. Ini kan menghafal Quran itu sesuatu yang enggak umum lah. Sampai orang tua punya arahan seperti itu, atau Bang Roni sudah punya gambaran mau menghafal Quran itu? Awalnya gimana? Awal-awal sih Kalau kayak saya kan, misalkan saya nih, saya termotivasi menghafal Quran itu pada saat melihat adik saya. Adik saya dulu kan lebih menghafal, dan pada saat melihat adik saya itu bersenandung Qurannya, sepertinya kayak bisa menghibur diri gitu. Kayak ibaratnya apa ya, seorang pemuda yang di kala sendiri tuh dia menggitar, nyanyi gitu. Ada saya gitu. Dan beliau juga sering juara lomba MTQ musabaqah hifdzul Quran. Saya termotivasi, ini saya masuk juga mampu. Mungkin sama kali kasusnya sama abangnya Roni, termotivasi oleh adiknya sendiri. Tapi dari Bang Roni sendiri motivasinya gimana? kalau dalam hal motivasi sebenarnya bukan ke penghafal Quran dulu Ustaz. Oh, Jadi pengen paham agama dulu. paham agama. Tapi rata-rata ulama dulu sepertinya untuk memulai agama itu menghafal Quran dulu. Iya, memang. Nah, jadi makanya menghafal pusat dulu. Oh iya. Terus tahu tempat PTKM? Kalau data Oh, sekarang? kalau dari sini dapat brosur itu dari dulu punya sekolah Zat, di kampung itu, dan dia ketua yayasan. Iya. Lama ditinggal Jakarta, Dan dan beliau pun sepertinya ada kaitan dengan NMI. oh iya. Nah, dan beliau pun mengirimkan link biar bisa masuk itu pondok. Di pondok. Ya. Itu waktu masuk pertama di pondok Hafizul Quran mau balik itu, apa sudah punya bekal gitu? Alhamdulillah dulu waktu baru masuk itu sudah mulai menghafal juz 1. Oh, di satu. Udah pernah sebelumnya ikut lomba? Alhamdulillah. Lomba apa tuh? Ya, hifdzul Quran satunya. Hafizul Quran, 1 juz ya. Ya, 1 juz. Jadi sudah bekal masuk sini. Jadi abangnya termotivasi oleh Bang Roni gitu ya. Ya. Sekarang ada ini nggak, ada planning ke depan? Insyaallah lagi disusun. Kalau ya saya punya banyak teman juga kan menghafal Quran. Itu lebih kepada bekal individu. Kalau hafiz Quran itu ya buat kita aja kan, kita menghafal ya buat kita. Kalaupun imam atau tampil itu ya buat pribadi sendiri. Maksudnya ada poin ini nggak, poin social movement. Social movement itu pergerakan sosialnya. Jadi keberadaan kita tuh bisa dirasakan orang gitu. Ada bayangan ke sana? Atau sudah nyaman dengan zona seperti ini, menghafal Quran terus ngaji terus? Kalau dirasakan kayaknya seperti ada kurang Ustaz. Nah, Quran. Karena keinginan menghafal Quran juga untuk memajukan anak muda sekarang. Ya. Anak muda milenial sekarang kan banyak terikut seperti arah barat gitu, Iya. hingga melupakan agama, dan orang tuanya pun melepaskan begitu saja. Dan saya pun inginnya mengajak anak muda itu melalui menghafal Quran. Oh iya. Memang kan biasa kalau orang belajar agama tuh itu biasa dia belajar agama tapi tidak sampai menyentuh ke masyarakat. Jadi dia belajar agama untuk pribadi sendiri, untuk bisa ceramah, untuk bisa ini, tapi nyampe nggak ke lapisan masyarakat bawah atau lapisan masyarakat pemuda gitu. Seperti kayak Gus Miftah kan, sampai Masya Allah dakwanya kan. Ya. Apa pergerakan apa mau dibuat? Ya, kalau dilihat dari keadaan sekarang, pemuda milenial itu lebih tertarik dengan komunitas. Oh, komunitas. Iya. Jadi pengen mengembangkan komunitas itu. Komunitas dalam bergerak di bidang agama dan sosial. Sudah ada gambaran tadi visi misinya gimana? Insyaallah. Insyaallah. Ya kita doakan ya, mudah ini komunitasnya.
Itu udah punya nama? Alhamdulillah sudah susun. Oh sudah susun. Dan logo juga disusun ya. Nanti kita bisa kolaborasi dengan OS PTKM. Insyaallah. Nanti kan ada Bang Enal, Bang Zainal. Kemarin saya sempat ngobrol santai dengan Bang Zainal, ketua OS PTKM. Beliau juga aktif di organisasi kan. Dan beliau juga dari mahasiswa psikologi. Oh, Bang Zainal. Bang Zainal. Iya. Sempat belajar di psikologi. Oh sempat. Luar biasa ya beliau tuh. Jadi dari masuk psikologi terus menghafal Quran luar biasa. Insyaallah. Sekarang jadi ketua OSIS. Emang ngomongin orang itu enak ya. Iya. Selalu menarik. Saya ada rencana buat mencarikan itu kan pasangan buat ketua OSIS. Siap. Insyaallah. Nanti dibantu ya, Bang. Iya. Nanti kita carikan di komunitas Komunitas saya. itu. Iya. Kalau ada yang cocok. Apa langkah ini ya? Langkah awalnya buat komunitas? Langkah awalnya Apa semua anggota komunitas itu harus menghafal Quran atau gimana? tidak, Ustaz. Oh tidak. Tidak. Oh, tidak. Iya, tidak. 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 Setidaknya jalurnya dalam berpikir melalui Quran itu sih. Oh, Quran. Ya, Islamik gitu. Oh iya iya. Jadi cara berpikirnya itu Ya, landasannya Quran. Quran. Cara berpikir. Tapi kan kita kalau kita melihat nih kasus fenomena sekarang, ketika sudah bahasnya Al-Quran itu terkesan kayak kaku gitu. Jadi berpikir ala Quran itu kayak gimana menurut Bang Roni? Pikir Apa Al-Quran. itu harus kayak tekstual gitu atau gimana? Karena kan anak muda kan lebih fleksibel hidup, gaya hidupnya, lifestyle. Kalau dalam mengikuti jejak Al-Quran tetap satu kan jalurnya beda-beda. Mungkin kita akan mengembangkan gimana caranya walaupun anak muda bisa menjalankan seperti yang telah disampaikan di Al-Quran. Walaupun kesannya tidak harus seperti taat gitu, tapi kan ada jalurnya beda-beda, Ustaz. Mungkin bisa membantu orang lain, tapi kan itu kan termasuk dalam perintah Al-Quran. Iya. Dan tidak terkesan orang tua gitu, Ustaz. Iya. Oh jadi kayak spirit muda gitu ya. Ya, spirit muda. Kalau istilahnya ulama fasir kita itu Prof. Quraish Shihab memumikan Al-Quran. Ya. Ada juga ada istilahnya memasyarakatkan Quran. Ada juga menjadi keluarga Qurani. Berarti Badroni meremajakan Quran atau gimana? Menjadikan perbuatan berlandaskan Quran. Iya, iya. Insyaallah ya. Subhanallah. Gimana kepingin? Iya. Insyaallah. Saya juga bingung ini. Saya udah sampai pada tahap seperti ini. Tapi masih ada yang kurang. Kalau udah bentuk komunitas, udah melakukan pergerakan-pergerakan, rasanya ada yang kurang gitu. Sosial movementnya itu masih, kalau ibarat makan belum ada garamnya gitu, belum ini banget. Nah itu bisa sama-sama kita benahi sambil berjalan. Kalau kata ini sih sebuah kata bijak, mulai aja dulu sebenarnya. Saat itu kan nggak ketahuan kalau kita nggak mulai kan. Ya. Buku itu nggak akan ada sebelum ditulis, dimulai. Dan buku yang bagus itu, kata ini, buku yang bagus itu yang buku yang tidak pernah ditulis. Jadi sesuatu pergerakan yang tanpa celah itu ya pergerakan yang tidak pernah ada gitu. Jadi mulai aja dulu pergerakannya, walaupun kedepannya pasti ada yang masalahnya, ada kekurangannya, tantangannya pasti ya. Tapi itu ada pergerakan nyata dibanding mikirin pergerakan yang ideal, pergerakan yang sempurna tapi nggak pernah dimulai. Bergabung juga di OS PTKM. Alhamdulillah sebagai anggota. Gimana ketuanya? Pak ketuanya itu sangat mengayomi anak-anak.
Allah. Mengayomi Mengayomi. anak-anak. Iya. Emang Yes. apa tuh mengayomi anak-anak? Saya nggak mengerti Mengajak diksi. santri Santri. dalam taat pada aturan. Iya, namanya kan organisasi santri kan. Santri. Kalau mengayomi anak-anak nanti diisakannya PAUD. Iya. Mengayomi anak-anak. Insyaallah. Nggak ada rencana mau gantiin ketua OS. Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Tidak akan tertandingkan. Oh gitu. Iya. Kan ada ini perubahan ini. Setiap tahunnya kan ada ini dalam organisasi itu kan ada. Walaupun ada, ya terima aja. Kalau mau terpilih, ya. Gitu. Kalau enggak, tetap aja. Ketua Tapi kan- OSnya itu aja. Seseorang itu memilih kan ketika ada rasa sikap optimis. Kalau kita udah saya nggak ini orang malas milihnya biasanya. Optimis. Sebelum masuk komunitas ya di dalam dulu kan. Kemarin katanya ini pernah menjadi penyanyi dangdut apa gimana? Kalau penyanyi dangdut itu kakak. Kakak. Ya, Jadi sempat ikut audisi kalau kakak kemarin bisa. kalau Roni udah pernah? Belum pernah. Belum pernah. Tapi bisa nyanyi dangdut. Enggak juga sih. Nyanyi apa yang bisa? Pop. Selawat. insyaallah. Salawat. Oh salawat. Iya ya. Coba satu pesan buat sahabat-sahabat kita. Kalau untuk satu aja saja. Satu. Terserah mau satu mau banyak. Ya ini menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak yang efektif, yang dijadikan sebagai kerjakan, diamalkan, bukan hanya sebagai kognitif, hanya sekedar tahu tapi tidak dikerjakan. Masya Allah. Nah, itu pesan dari Abang Roni Alka. Alka apa itu? Singkatan Apa itu? Ali Kartini, Oh dari orang tua ya? orang tua. Oh ya, Alka. Bagus juga. Nah, itu tadi pesan dari Roni Alka, Bang Roni Alka, yaitu Al-Quran itu harus jadi lafzan wa ma'nan wa amalan. Dihafal secara lafaz, dipahami secara makna dan diamalkan seluas-luasnya.